Oke, bisa. Oke, Bang. Kita record. Siap, Bang. Dah. Izin, Bang. Abang dulu yang bacain, nggak apa-apa. Ntar saya yang nambahin. Saya baca nih. Baca aja nggak apa-apa, Bang. Ya, Sampai berapa, no? Sampai nomor berapa? sampai nomor 3 deh, Bang. 3 sampai 4. Ntar 4 seterusnya saya ini, nggak apa-apa. 3 ya. Ya, Saya sampai 4 lah, Bang ya. ya, Oke, kita mulai, Bang ya. ya, Ekonomi di ini, Bang. Lanjutin. ya. Lanjutin Maksud saya di ini, Bang. di next ya. Oke, oke. Ya, next. As for the positive role of economy analysis of law, the attempt to explain legal rules and outcomes as they are rather than to change them to make better fit up further. Next, Bang. Ya, oke. Pengertian ekonomi analisis of law. Penerapan prinsip-prinsip ekonomi sebagai pilihan-pilihan rasional untuk menganalisa persoalan hukum. Teori ini berakar dari aliran ultra-realisme yang mengutamakan asas manfaat atas penerapan hukum dan dikembangkan oleh Jeremy Bentham 1748 sampai 1832 dan John Stuart Mill 1806 sampai 1873. Next, Bang. Ya, dah. Suatu studi tentang banyak aplikasi pada pemikiran ekonomi tentang kebijakan hukum dan publik termasuk peraturan di bidang ekonomi bisnis, pemaksaan antitrust, dan hal-hal lain yang mendasar seperti hak properti, cacat hukum dalam hukum kontrak, dan perbaikannya. Prosedur sipil dan kriminal. Tidak ada latar belakang ekonomi istimewa yang diperlukan. Konsep ekonomi yang relevan akan dikembangkan dengan analisis berbagai aplikasi hukum. William and Mary School of Law. Oke, Abang, lanjut, Bang. Lanjut ya, perkembangan pemikiran. Bidang analisis ekonomi atas hukum atau umumnya dikenal sebagai economic analysis of law dianggap muncul pertama kali melalui pemikiran utilitarianisme Jeremy Bentham. Kemudian dilanjutkan oleh pemikiran-pemikiran Ronald Coase dengan artikel yang membahas permasalahan eksternalitas dan tanggung jawab hukum. Baker pada tahun 1968 dengan artikelnya membahas kejahatan penegakan hukum, dan yang terakhir sebab dikembangkan oleh Posner pada tahun 1972 dengan bukunya berjudul Economic Analysis of Law dan penerbit jurnal Legal Study. Economic Analysis of Law dapat dijadikan sebagai suatu pendekatan untuk menjawab permasalahan-permasalahan dengan mengutarakan definisi berbeda dengan asumsi-asumsi hukum yang berbeda untuk mendapatkan gambaran tentang kepuasan, satisfaction, dan peningkatan kebahagiaan maximization of happiness. Economic analysis of law memiliki 3 dimensi, yaitu nilai, efisiensi, dan kegunaan. The economic concept of justice, artinya hukum diciptakan dan diaplikasikan untuk tujuan utama meningkatkan kepentingan umum seluas-luasnya. Posner adalah penganut normatif direktif yang menyodok agar hukum seharusnya mempromosikan efisiensi, analisis social worth maximization. Prinsip efisiensi. Posner mendefinisikan efisiensi sebagai kondisi yang mana sumber dayanya dialokasikan sebagai nilai value dimaksimalkan. Dalam analisis ekonomi efisiensi, dalam hal ini difokuskan kepada kinerja etis dalam rangka pembuatan keputusan social decision making yang menyangkut pengaturan kesejahteraan masyarakat. 6 definisi dalam kacamata Posner berkaitan dengan peningkatan kekayaan seseorang tanpa mengakibatkan kerugian pihak lain. Good law and liberal law. Pada dasarnya, melihat suatu masa depan yang optimis dan percaya bahwa para hakim dapat menciptakan good law.
atau pun liberal law jika ia rajin mengabsorpsi social change dan perubahan-perubahan eksternal. Tujuannya jelas, yaitu efisiensi pusat tim. Penerapan Indonesia. Beberapa penerapan di Indonesia mengenai economic of law dalam peraturan ekonomi khususnya pada beberapa perundang-undangan, yaitu Undang-Undang 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Undang-Undang 30 tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, yang mana dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya dapat dilakukan melalui pengadilan, tetapi dibuka ruang untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan hukum dapat diselesaikan melalui arbitrase yang mana diatur dalam undang-undang ini. Dan mana putusan dari arbitrase dalam undang-undang ini dapat diakui sebagai keputusan sebagaimana kekuatan hukum berkekuatan tetap. Dan juga dalam undang-undang ini juga dijelaskan bahwa ada efisiensi, tidak berbelit-belit dalam melakukan atau melaksanakan putusan terkait dengan contempt of law. Beberapa perkembangan mengenai analisis ekonomi tersebut meluas pada sehingga menggunakan prinsip-prinsip ekonomi terhadap permasalahan hukum dan kebijakan publik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa studi yang menyatakan bahwa Posner menambahkan bahwa konsepsi economic of law adalah dapat dijadikan suatu pendekatan untuk menjawab permasalahan hukum dengan mengutarakan definisi berbeda dengan asumsi-asumsi hukum yang berbeda pula, untuk mendapatkan gambaran tentang kepuasan, peningkatan kebahagiaan. Dengan ini yang erat kaitannya dengan keadilan di hukum. Untuk melakukannya, maka hukum dijadikan economic tools untuk menjadi maximization happiness, sebagaimana pendapat pendirinya Jeremy Bentham yang menyatakan bahwa teori tentang great happiness, bahwa hukum untuk semata-mata untuk kebahagiaan. Pendekatan dan kemudahan analisis ini harus dengan pertimbangan ekonomi dengan tidak menghilangkan satu unsur keadilan, sehingga keadilan dapat menjadi economic standar yang didasari 3 elemen, yaitu nilai, value, efisiensi, yang didasari oleh rasionalitas manusia berdasarkan konsep ini. Konsep yang dikembangkan oleh Posner kemudian dikenal dengan ide the economic concept of justice, artinya hukum diciptakan dan diaplikasikan untuk tujuan utama meningkatkan kepentingan sosial. Mengenai kontribusi Posner lebih fokus ke arah efisiensi ekonomi, menjelaskan hukum, sehingga menurut itu jika hukum itu lebih diketahui maka lebih mudah mengkaji implikasi pengembangannya untuk mempertahankan dirinya. Posner mengembangkan hukum dan ekonomi melalui bukunya The Economic Justice, dan Posner mendefinisikan dan efisiensi sebagai exploiting economic resources in such way that human sanctification measured by aggregate consumer willingness to pay for good service is maximized. Usaha efisiensi yang seperti ini dikatakan sebagai usaha peningkatan kesejahteraan. Walaupun efisiensi ini sangat dikatakan sempit, Posner hingga sekarang terus membangun analisisnya membahas konsep utilitas. Oke, gitu aja Bang. Mungkin sudah selesai, kita cek recordingnya. Dan stop, dan kalau gitu, nah saya agak bingung nih recordnya, share sharing. Bisa Bang. Oke, kita pause. Oke, udah berapa menit nih Bang? Udah lebih dari 5 menit ya. Udah berarti saya udah lebih Bang. Ya udah, demikianlah presentasi dari kelompok 10 dari Pak Jimmy Dohal, Adi Mirozul, dan Rafki. Semoga kawan-kawan dapat memahami konteks masalah economic of law, dan untuk lebih lanjut agar menanggapi masalah ini di kolom komentar. Terima kasih. Ya, dari kelompok 10, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, oke Pak, saya stop ya.